Kabut tebal menyelimuti puncak Rantemario, gunung tertinggi di Sulawesi. Angin dingin berhembus, membawa serta desas-desus tentang sebuah kisah cinta abadi. Sebuah janji yang terukir di antara bebatuan terjal dan hembusan awan. Apakah Anda berani mendaki lebih jauh, menembus dinginnya udara dan pekatnya misteri, untuk mengungkap legenda cinta yang tersembunyi di jantung Latimojong? Jauh di jantung Sulawesi Selatan, berdiri kokoh pegunungan Latimojong, sebuah benteng alam yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya para dewata. Puncak-puncaknya yang menjulang, terutama Rantemario yang puncaknya abadi tertutup awan, bukanlah sekadar gugusan batuan, melainkan monumen suci yang menghubungkan alam fana dengan alam spiritual. Di lereng-lerengnya yang subur, terukir lembah-lembah hijau yang membelah aliran sungai jernih, menciptakan sebuah lanskap yang begitu asri dan penuh rahasia. Udara di sini terasa murni, seolah setiap hembusannya membawa bisikan para leluhur. Flora dan fauna endemik tumbuh subur, dengan anggrek-anggrek langka yang menggantung di dahan-dahan pohon purba dan burung-burung warna-warni yang berkicau merdu, menciptakan simfoni alam yang tak pernah henti. Masyarakat adat di lembah ini hidup dalam harmoni dengan alam, memahami bahwa keseimbangan spiritual adalah kunci dari segalanya. Di salah satu perkampungan terbesar di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Pongka Padang. Ia adalah putra sematawayang dari kepala adat yang dihormati. Sosok pemimpin yang menjaga tradisi dan kesejahteraan desa. Sejak kecil Pongka Padang telah dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan sang ayah. Ia terampil dalam berburu di hutan, cekatan dalam membangun rumah, dan bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan kecil di antara warga. Ia memiliki wajah yang tampan, dengan mata yang tajam dan sorot yang tulus mencerminkan keteguhan hatinya. Namun di balik semua keahlian dan tanggung jawabnya, Pongka Padang sering merasa ada kekosongan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjaga tradisi desa. Saat duduk di tepi sungai atau memandang puncak Rantemario dari kejauhan, hatinya selalu dipenuhi kerinduan akan sebuah petualangan spiritual yang dapat membawanya lebih dekat pada makna keberadaan. Ia sering bertanya-tanya, apakah takdirnya hanyalah menjadi pemimpin yang monoton, ataukah ada jalur lain yang menantinya di balik kabut tebal Latimojong. Sementara itu, di sebuah perkampungan lain yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang gadis bernama Putri Larenga. Ia adalah putri seorang tokoh spiritual terkemuka, sosok yang diyakini memiliki hubungan erat dengan alam gaib dan roh-roh penjaga Latimojong. Sejak kecil, Larenga telah diajarkan untuk memahami bahasa alam, bisikan angin, getaran bumi, dan perubahan warna langit. Ia memiliki kecantikan yang memukau, seperti bunga anggrek yang langka, namun hatinya jauh lebih berharga. Larenga memiliki jiwa yang bebas. Seringkali ia menyelinap ke dalam hutan hanya untuk duduk diam di bawah pohon-pohon rindang, merasakan energi gunung yang mengalir melalui dirinya. Penduduk desa percaya bahwa ia memiliki anugerah, kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Ia sering merasa seolah gunung itu sendiri memanggil jiwanya, sebuah panggilan yang melampaui batas desa dan tradisi. Kedua perkampungan ini memiliki tradisi yang berbeda, dan hubungan di antara mereka tidak selalu harmonis. Meskipun tidak ada permusuhan terbuka, ada ketidakpercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Para tetua dari kedua sisi seringkali mengingatkan pemuda-pemudi mereka untuk tidak berinteraksi terlalu dekat dengan pihak seberang, takut akan terjadinya konflik. Namun takdir memiliki jalannya sendiri. Di tengah perbedaan yang memisahkan mereka, baik Pongka Padang maupun Larenga sama-sama merasakan ikatan yang kuat dengan Gunung Latimojong, seolah gunung itu adalah satu-satunya entitas yang dapat memahami kerinduan terdalam mereka. Mereka adalah dua jiwa yang terpisah, namun terikat oleh benang takdir yang ditarik oleh kekuatan Latimojong itu sendiri, menunggu saat yang tepat untuk mempertemukan mereka. Dikisahkan Pongka Padang memulai perjalanannya menyusuri lereng Latimojong dengan sebuah tujuan mulia. Mencari tanaman obat langka yang dikenal sebagai daun penebus luka. Tanaman itu hanya tumbuh di ketinggian tertentu, dekat dengan area yang dianggap sakral. Perjalanannya bukanlah hal mudah. Ia harus menembus hutan yang begitu lebat, melintasi akar-akar pohon purba yang menjulang, dan menyeberangi sungai-sungai dengan arus yang deras. Setiap langkahnya adalah persembahan kepada gunung, sebuah upaya untuk membuktikan ketulusan hatinya kepada alam. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia merasakan keheningan yang megah.
hanya ditemani oleh kicauan burung dan gemerisik daun. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air yang berbeda, bukan suara aliran sungai biasa, melainkan alunan lembut dari sebuah air terjun yang tersembunyi. Rasa penasaran membawa Pongka Padang menyusuri suara itu, hingga ia tiba di sebuah tempat yang begitu indah dan sunyi. Sebuah air terjun kecil jatuh dari tebing yang ditumbuhi lumut hijau, membentuk kolam alami yang jernih. Di sana, di antara bebatuan dan bunga-bunga liar, berdiri seorang gadis yang tengah memetik bunga. Siluetnya terlihat begitu anggun, dan kecantikannya bagaikan mimpi di siang bolong. Itu adalah Putri Larenga, yang juga tengah menjalankan tugas spiritual dari ayahnya untuk mengumpulkan bunga-bunga khusus yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Saat Larenga menoleh, tatapan mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti sejenak, dan Pongka Padang merasakan getaran kuat di hatinya. Seolah gunung itu sendiri yang mempertemukan mereka. Larenga tersenyum lembut, dan Pongka Padang pun memberanikan diri mendekat. Mereka mulai berbincang, tidak seperti dua orang asing, melainkan seperti dua jiwa yang telah lama saling mengenal. Larenga bercerita tentang kepekaannya terhadap alam, tentang bagaimana ia dapat merasakan energi yang mengalir dari setiap batu dan pohon. Ia menceritakan bagaimana ayahnya mengajarkan dirinya untuk mendengarkan bisikan alam, sesuatu yang membuat ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pongka Padang mendengarkan dengan penuh kekaguman. Ia pun berbagi cerita tentang kerinduannya, tentang beban sebagai calon pemimpin, dan tentang keinginannya untuk memahami Latimojong. Lebih dari sekadar tanah tempat ia berpijak, mereka menemukan bahwa di balik perbedaan perkampungan dan tradisi, mereka memiliki jiwa yang sama-sama merindukan makna yang lebih dalam, dan sama-sama mencintai gunung yang sama. Pertemuan itu terasa sangat singkat, namun meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali di tempat yang sama. Sejak hari itu, petualangan Pongka Padang dan Larenga tidak lagi hanya tentang mencari tanaman obat atau bunga suci, melainkan juga tentang mencari satu sama lain. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, menjadikan batas hutan yang sunyi sebagai tempat rahasia mereka. Pongka Padang akan memberikan isyarat dengan siulan yang menyerupai suara burung, dan Larenga akan menjawabnya dengan tarian daun yang ia gantung di pohon. Di pertemuan-pertemuan itu, cinta mereka bersemi. Pongka Padang mengajari Larenga tentang navigasi di hutan, tentang cara mengenali jejak hewan, dan tentang kekuatan fisik untuk bertahan hidup di alam liar. Sebaliknya, Larenga mengajari Pongka Padang tentang bahasa spiritual alam, tentang bagaimana air terjun dapat membersihkan jiwa, dan tentang makna dari setiap nyanyian burung. Mereka tidak hanya saling jatuh cinta, tetapi juga saling melengkapi, menemukan belahan jiwa yang mereka cari. Setiap pertemuan adalah sebuah pelajaran, sebuah petualangan, dan sebuah perayaan atas cinta yang tumbuh subur di antara perbedaan mereka. Mereka sama-sama tahu bahwa cinta mereka adalah sebuah rahasia yang tidak boleh terungkap, sebuah bunga langka yang hanya bisa mekar di tempat tersembunyi. Namun mereka begitu terhanyut dalam kebahagiaan, sehingga lupa bahwa bisikan angin yang mereka cintai dapat membawa pesan mereka pada telinga-telinga yang tidak seharusnya. Kisah cinta rahasia antara Pongka Padang dan Putri Larenga, yang tumbuh di bawah naungan lebatnya hutan dan gemericik air terjun, tidak bisa selamanya tersembunyi. Cinta mereka yang tulus bagaikan api kecil yang perlahan-lahan menyala, namun panasnya mulai terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Bisikan angin yang mereka pikir hanya membawa pesan cinta, nyatanya juga membawa kabar tentang pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Awalnya, desas-desus itu hanya berhembus di antara anak-anak muda yang melihat Pongka Padang sering menghilang ke arah air terjun atau mendapati Larenga kembali ke desa dengan senyum yang tidak biasa. Namun bisikan itu mulai menemukan jalannya ke telinga para tetua yang lebih peka terhadap setiap perubahan kecil yang terjadi di lembah. Terungkapnya rahasia ini berawal dari seorang pemburu tua yang kebetulan melintas di area terpencil di batas hutan. Ia melihat Pongka Padang dan Larenga sedang berbincang dengan wajah yang penuh senyuman, di tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi bersama. Pemburu itu, yang terikat pada tradisi dan ketidakpercayaan terhadap perkampungan lain, membawa kabar ini kepada kepala adat. Tentu saja, berita itu segera menyebar, memicu pertemuan darurat antara para tetua adat dari kedua belah pihak. Di bawah atap rumah adat yang terbuat dari kayu, suasana terasa tegang dan penuh kekhawatiran. Para tetua membicarakan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka tidak melihat cinta, melainkan sebuah ancaman.
Sebuah jembatan yang dibangun tanpa izin, yang dapat memicu konflik dan merusak tatanan yang telah dijaga selama bergenerasi-generasi. Bukankah kita telah berjanji untuk tidak mencampuri urusan mereka? Salah satu tetua bertanya dengan suara bergetar. Jika cinta ini berlanjut, mungkin saja akan ada darah yang tertumpah, seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Mereka sepakat untuk memanggil Pongka Padang dan Larenga. Pertemuan itu terasa seperti pengadilan. Di hadapan para tetua yang duduk melingkar dengan wajah serius, Pongka Padang dan Larenga berdiri bersama. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah mencari kekuatan dari satu sama lain. Seorang tetua angkat bicara. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Pongka Padang, Larenga, kami telah mendengar tentang hubungan kalian. Ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah tantangan terhadap adat dan janji para leluhur. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Kami tidak ingin memisahkan kalian karena kebencian. Kami melakukannya demi perdamaian yang lebih besar. Demi kesejahteraan seluruh masyarakat, hentikanlah hubungan ini dan kembalilah pada takdir kalian masing-masing. Namun Pongka Padang dan Larenga menolak. Pongka Padang maju selangkah, mempertahankan cintanya dengan lantang. Yang mulia, cinta kami bukanlah ancaman. Ini adalah anugerah dari Latimojong itu sendiri. Kami tidak melanggar tradisi. Kami hanya mengikuti jalan hati kami yang telah dituntun oleh alam. Larenga menambahkan, kami berdua merasakan hal yang sama. Kami saling melengkapi, dan kami percaya bahwa cinta kami adalah restu dari gunung, bukan kemarahan. Pernyataan mereka, alih-alih meredakan ketegangan, justru memperburuknya. Para tetua melihatnya sebagai pembangkangan. Mereka tidak bisa menerima argumen Pongka Padang dan Larenga yang terlalu spiritual dan melanggar aturan yang telah tertulis. Mereka menganggap pasangan ini terlalu buta oleh cinta dan tidak memikirkan nasib komunitas. Sejak saat itu, kehidupan Pongka Padang dan Larenga berubah. Mereka tidak lagi bisa bergerak bebas di desa. Setiap tatapan mata yang mereka terima terasa dingin dan menghakimi. Bisikan-bisikan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Teman-teman yang semula akrab mulai menjaga jarak. Pongka Padang, yang tadinya dihormati sebagai calon pemimpin, kini dipandang sebagai pengkhianat. Larenga, yang kecantikannya dulu dikagumi, kini dipandang dengan mata curiga, seolah membawa kutukan. Mereka merasa terisolasi, terkucilkan di tengah masyarakat yang dulunya adalah keluarga mereka sendiri. Di tengah semua tekanan itu, mereka menyadari bahwa satu-satunya tempat di mana mereka bisa menemukan kedamaian dan kebebasan adalah di tempat di mana cinta mereka lahir, di puncak Gunung Latimojong. Di sanalah mereka percaya mereka akan mendapatkan jawaban dan restu yang sesungguhnya, langsung dari para dewata yang mereka sembah. Terpojok oleh prasangka dan penolakan masyarakat, Pongka Padang dan Larenga hanya melihat satu jalan keluar, kembali ke tempat yang paling suci bagi mereka, puncak Rantai Mario. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian yang lebih dari sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah ziarah untuk mencari pembenaran dan restu langsung dari alam dan para leluhur yang bersemayam di sana. Malam itu di bawah langit yang diselimuti kerlip bintang, mereka memulai pendakian dalam diam. Langkah mereka terasa berat, bukan karena beban fisik, melainkan karena beban emosi yang mereka pikul. Namun setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih ringan ketika mereka saling menggenggam tangan, berbagi kehangatan di tengah udara pegunungan yang menusuk tulang. Mereka mendaki melewati jalur-jalur curam yang hanya dikenal oleh para pendaki ulung. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti mereka dalam selimut putih yang dingin. Larenga dengan kepekaan spiritualnya merasakan jalur yang tepat di tengah kabut yang menyesatkan. Sementara Pongka Padang, dengan kekuatan fisiknya, memastikan setiap langkah mereka aman, mengukuhkan bebatuan yang longgar, dan membantu Larenga melintasi jurang-jurang kecil. Mereka adalah perpaduan sempurna antara kekuatan fisik dan spiritual, antara hati yang tulus dan jiwa yang sensitif. Saat mereka mendaki lebih tinggi, mereka menembus batas awan, menyaksikan lautan awan terbentang luas di bawah mereka, diterangi oleh cahaya rembulan. Pemandangan itu begitu memukau, membuat mereka merasa seolah berada di puncak dunia. Di atas segala masalah dan konflik, puncak Rantai Mario menyambut mereka dengan kemegahan yang tak terlukiskan. Udara di sana begitu tipis, namun perasaan di hati mereka begitu penuh. Di bawah langit yang bertaburan jutaan bintang, mereka berdiri di hadapan alam yang maha agung. Di sana, di tempat yang mereka yakini sebagai singgasana para dewata, mereka mengikrarkan kembali janji cinta mereka.
namun kali ini dengan lebih lantang dan penuh makna. Pongka Padang memandang Larenga. Matanya bersinar karena ketulusan. "Larenga," bisiknya, suaranya bergetar karena emosi. "Aku bersumpah di hadapan gunung ini, di hadapan langit dan bintang-bintang, bahwa cintaku padamu akan abadi, sekuat batu-batu di puncak ini, dan sedalam lembah-lembah di bawah sana." Larenga membalas tatapannya. Air mata haru mengalir di pipinya. "Pongka Padang, aku bersumpah di hadapanmu dan di hadapan Latimojong, bahwa jiwaku akan selalu menyatu dengan jiwamu, seperti kabut yang tak pernah lepas dari gunung ini. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa memisahkan kita." Tepat saat mereka menyelesaikan sumpah mereka, hembusan angin yang sejuk tiba-tiba berhembus kencang, seolah-olah gunung itu sendiri merespons janji suci mereka. Mereka saling berpelukan, merasakan kedamaian dan validasi yang telah lama mereka cari. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang telah menyaksikan seluruh peristiwa itu dari kejauhan. Seorang pemburu yang tersesat di tengah kabut secara tidak sengaja menemukan pasangan itu. Ia terkejut dan terpesona melihat dua jiwa yang ia kenal sedang mengikrarkan janji suci di tempat yang paling keramat. Jadi tahu, menurut adat, tindakan ini adalah sebuah pelanggaran besar, sebuah penantangan terhadap tradisi yang bisa memicu murka para tetua dan para leluhur. Dengan hati yang dipenuhi dilema, ia berbalik dan turun dari puncak. Kabar tentang apa yang ia saksikan di puncak tertinggi Sulawesi itu akan menyebar seperti api, siap membakar kedamaian yang tersisa dan membawa takdir Pongka Padang dan Larenga menuju titik paling kritis dalam hidup mereka. Kabar tentang sumpah suci di puncak Rantai Mario menyebar secepat angin. Berita itu tidak lagi menjadi bisikan, melainkan raungan yang membakar amarah di hati para tetua. Mereka kembali berkumpul, kali ini dengan wajah yang dipenuhi ketakutan dan murka. Bagi mereka, tindakan Pongka Padang dan Larenga bukan hanya pelanggaran adat, melainkan penistaan terhadap tempat paling keramat, sebuah penantangan yang bisa memicu murka para dewata yang bersemayam di gunung. Seorang tetua bangkit, suaranya menggelegar di dalam rumah adat. Mereka telah mencemari puncak suci. Mereka telah menantang takdir yang telah digariskan para leluhur. Kemarahan gunung akan menimpa kita semua jika kita tidak bertindak, desaknya, dan yang lain mengangguk setuju. Keputusan telah dibuat. Tidak ada lagi negosiasi. Pongka Padang dan Larenga harus segera dipisahkan, atau mereka akan menghadapi konsekuensi yang paling mengerikan. Di tengah suasana yang mencekam itu, Pongka Padang dan Larenga dipanggil. Mereka datang dengan tangan yang saling menggenggam erat, seolah itu adalah satu-satunya benteng pertahanan mereka. Pemimpin para tetua memandang mereka dengan tatapan yang dingin. Tak lagi ada kelembutan seperti sebelumnya. "Kami telah memberimu kesempatan," katanya, "tapi kalian memilih jalan yang salah. Kalian menantang Latimojong, sekarang pilih. Pisahkan diri kalian dan kami akan memohon ampunan dari para dewata. Atau, tetaplah bersama dan saksikan murka gunung menelan kita semua." Ini adalah ultimatum terakhir. Namun cinta mereka telah mengakar terlalu dalam, terlalu kuat untuk dilepaskan. Mereka menolak. "Kami tidak akan berpisah," jawab Pongka Padang dengan suara tegas. "Cinta kami adalah takdir dan kami siap menghadapi apapun konsekuensinya." Larenga mengangguk, matanya menantang semua keraguan. Tepat pada saat penolakan itu diucapkan, alam Latimojong seolah mendengar. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu. Awan gelap bergulung-gulung menutupi puncak Rantai Mario. Angin mulai berhembus kencang. Suaranya bukan lagi bisikan, melainkan lolongan yang membawa serta debu dan daun kering. Gemuruh guntur mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin mendekat, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Para tetua berteriak, menunjuk ke arah Pongka Padang dan Larenga. Ini dia murka sang gunung. Ini semua karena mereka. Mereka menyalahkan pasangan itu, memandang mereka sebagai sumber bencana yang akan datang. Di tengah kekacauan itu, Pongka Padang dan Larenga menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk mereka di antara orang-orang yang telah berbalik memusuhi mereka. Mereka hanya memiliki satu tempat tersisa, satu-satunya yang memahami cinta mereka. Puncak Rantai Mario. Mereka berbalik, berlari menembus hujan deras dan angin yang mengamuk menuju ke atas. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan kekuatan alam yang marah. Petir menyambar dengan dahsyat, menerangi jalur setapak yang licin. Bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat, sebuah pertanda dari amarah yang telah mencapai puncaknya.
Saat mereka hampir mencapai tempat di mana mereka mengikrarkan janji, sebuah sambaran petir yang luar biasa dahsyat menghantam bebatuan di depan mereka. Bumi terbelah dan sebuah longsor besar terjadi, memisahkan jalan di antara mereka. Pongka Padang terlempar ke satu sisi, sementara Larenga terlempar ke sisi lain. Di tengah gemuruh batu dan tanah yang berjatuhan, mereka saling memandang dengan mata penuh ketakutan, putus asa, dan cinta yang tak terucapkan. Pongka Padang, teriak Larenga, suaranya serak ditelan badai. Larenga, balas Pongka Padang. Tangannya mencoba meraih tangannya yang lain. Namun, batu dan tanah terus berjatuhan, dan tanah di bawah kaki mereka ambles, menelan mereka ke dalam jurang yang gelap. Di tengah gemuruh amarah sang gunung, dua jiwa yang saling mencintai itu menghilang, seolah kembali pada tempat di mana cinta mereka lahir. Setelah amarah sang gunung mereda, keheningan yang mencekam menggantikan raungan badai. Hujan berhenti, namun kabut tebal dan lembab menyelimuti seluruh lembah. Jalan setapak yang dulu ada kini tertimbun oleh batu-batu besar dan tanah longsor. Mereka membentuk tim pencari, mendaki gunung dengan hati yang berat, berharap menemukan Pongka Padang dan Larenga. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki yang terdengar, menyusuri jalur yang licin dan puing-puing sisa longsor. Ketika mereka tiba di titik di mana petir menyambar, mereka hanya menemukan kehancuran. Mereka memanggil nama Pongka Padang dan Larenga, namun tidak ada jawaban. Hanya gema suara mereka yang hilang di telan jurang. Di sana, di tengah tumpukan bebatuan, ayah Pongka Padang menemukan sebuah jimat kecil yang dulu ia berikan kepada putranya. Sementara itu, seorang pencari lain menemukan sebuah anting-anting perak yang telah lama menghiasi telinga Larenga. Para tetua yang sebelumnya begitu keras kini menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa murka gunung bukanlah karena pelanggaran Pongka Padang dan Larenga, melainkan karena kemarahan mereka sendiri. Kemarahan dan ketidakmauan untuk memahami cinta telah merenggut dua jiwa murni yang seharusnya dipersatukan. Sejak hari itu, kisah Pongka Padang dan Larenga tidak lagi dipandang sebagai sebuah pelanggaran, melainkan sebagai sebuah pengorbanan suci. Masyarakat Latimojong mulai menafsirkan kembali setiap fenomena alam di gunung itu sebagai manifestasi dari kisah cinta abadi mereka. Kabut tebal yang seringkali menyelimuti puncak Rantemario bukanlah sekadar uap air, melainkan air mata kerinduan Larenga yang mencari Pongka Padang. Hembusan angin dingin yang berbisik di antara bebatuan bukanlah sekadar hembusan biasa, melainkan bisikan cinta Pongka Padang yang tak pernah lelah memanggil nama kekasihnya. Pohon-pohon yang berdiri tegak di puncak, yang dahannya saling merentang, diyakini sebagai simbol dari jiwa mereka yang saling berpelukan, tidak dapat dipisahkan bahkan oleh maut. Kisah tragis itu akhirnya menyatukan kedua perkampungan yang dulunya terpisah. Mereka belajar dari kesalahan dan membangun jembatan persahabatan, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan cinta dan pengertian. Mereka tidak lagi melarang siapapun untuk mencintai, melainkan mendorong mereka untuk menghormati cinta yang datang dari hati yang tulus. Setiap tahun mereka mengadakan upacara peringatan di kaki gunung, memohon agar cinta Pongka Padang dan Larenga terus menginspirasi generasi muda. Cerita mereka menjadi legenda yang abadi, diukir di setiap batu dan hembusan angin di Gunung Latimojong, menjadi pengingat bagi setiap jiwa bahwa cinta sejati yang terlahir dari hati yang murni adalah kekuatan spiritual terbesar yang dapat melampaui segala batas dan rintangan. Setiap pendaki yang mencapai puncak Rantemario konon akan merasakan kehadiran dua jiwa yang saling mencintai itu. Mereka mengatakan bahwa jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan mendengar bisikan angin yang membawa pesan cinta abadi dari Pongka Padang dan Larenga. Misteri cinta mereka tetap abadi, terukir di setiap sudut Gunung Latimojong, mengingatkan kita akan kekuatan cinta sejati yang bahkan maut pun tak mampu memisahkannya. Apakah legenda cinta abadi di Gunung Latimojong telah menyentuh hati Anda? Jangan lewatkan kisah-kisah misteri dan legenda lainnya dari berbagai penjuru Indonesia. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan petualangan selanjutnya. Mari kita terus menggali kekayaan budaya dan cerita rakyat Nusantara bersama-sama.